Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang kita kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenarannya yang saya yakin, meskipun sekarang kita terbatas, kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa bahwa saudara dan saya akan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita abaikan segala gangguan, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya untuk meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom fams, how are you all today? Welcome back to Feast Online, Worship from Home. You are loved. Say to everyone around you, di kanan kirimu, papa, mama, adik, kakak, bilang kalau kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Ya, mari kita sekarang mau memuji, memuliakan Tuhan karena sukacitanya sungguh nyata di dalam kehidupan kita, menguatkan kita semua. Amin. He is so good, guys. Come on, let's sing it. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sungguh nyata Tuhan. Oh, mari kita katakan sekali lagi, sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Angkat tanganmu dan nyanyikan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan segenap hatimu katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitanya nyata, sukacita surga nyata di rumah kami Tuhan, sukacita surga nyata di setiap hati kami Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Bersoraklah kita bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. He is so good to us. Dan kita dipenuhi dengan sukacita dari surga. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan kabar sukacita
itu sendiri ke dalam setiap kehidupan kami. Di dalam putramu Yesus. Nama Yesus, nama yang terindah dalam hidup kami. Nama Yesus, nama yang paling berkuasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami, bahwa Engkau yang paling berkuasa dalam kehidupan kami. We want to lift you up right now, Lord. Come on, church, let's sing. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is.
Shalom dan selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih. Saya berdoa semoga Anda semua bisa merasakan kehadiran Tuhan yang hadir dan memberkati kita lewat sesi pujian dan penyembahan tadi. Mari kita bangkit berdiri, kita awali firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat renungan kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memasuki bulan yang baru dengan tema baru yang akan kita beri judul Pop Culture. Karena selama 1 bulan ke depan kita akan belajar dari pemimpin besar kita, Pope Francis. Kita akan belajar mengenai visi dan kerinduan yang Tuhan tanamkan dalam hatinya bagi gereja Katolik yang beliau tuangkan dalam sebuah dokumen gereja berjudul Evangelii Gaudium, The Joy of Gospel. Bukan berarti selama 1 bulan ke depan kita akan melakukan bedah buku dokumen gereja ya. Kita hanya akan ambil sebagian-bagian kecil, dan keseluruhan isi dokumen ini pun sebenarnya bukan sesuatu yang isinya abstrak yang hanya bisa dimengerti oleh para ahli kitab suci atau teologia. Isinya lebih seperti curhat Pope Francis tentang sharing why and how penginjilan di dunia modern ini, tentang kerinduan beliau untuk melihat orang-orang Katolik itu kembali menjalankan apa yang telah Tuhan Yesus panggil kita untuk lakukan dari ayat yang sebelumnya kita baca tadi. Suatu amanat yang kita percaya diwariskan kepada para rasul, lalu dilanjutkan generasi lepas generasi, dari gereja perdana dulu sampai kepada kita gereja di zaman modern ini. Beliau juga, Pope Francis, rindu melihat kita melakukan panggilan ini dengan sukacita. Loh, dikasih tugas berat lagi. Kenapa sukacita? Karena di balik panggilan ini juga ada sebuah janji yang luar biasa. Kalau kita lihat ayat 18 dan 20 dari firman yang tadi, seorang pribadi yang sudah memiliki kuasa di atas langit, di bumi, memberikan janji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan kalau kita lihat janjinya itu terbukti lewat sejarah. Hampir 2000 tahun lebih gereja berdiri. Apa yang awalnya dimulai dari gerakan 11 orang biasa yang gak punya apa-apa kecuali iman, sekarang sudah bertumbuh jadi 3 miliar orang lebih yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Oleh karena itu saya punya kabar gembira buat saudara dimanapun Anda berada, apapun pergumulan Anda. Inilah pesan Tuhan hari ini. God is with us. Dia tetap bersama dengan kita. Dia setia dengan janjinya. Apapun yang sedang Anda alami, setialah pada janji yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Karena dia adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu kita belajar hari ini bagaimana melakukan bagian kita, supaya kita bisa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Talk hari ini berjudul Evangelii, kabar gembira dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan kita buka hati kita pada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setelah firman hari ini, kita semua akan menjalani hidup yang di dalamnya penyertaan Tuhan bisa terlihat begitu nyata. Mari kita angkat tangan kita, hormati kebenaran firman Tuhan. The words of the Lord.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Silakan duduk. Kalau kita dengar kata pemberitaan Injil, seringkali yang terlintas di kepala kita sebagian besar orang Katolik, termasuk saya dulu sebelum saya tobat, saya pikir ini sesuatu yang hanya jadi tanggung jawab orang-orang tertentu. Para romo dan suster, para pewarta firman, atau misionaris full-timer. Tapi kenyataannya, setiap orang Kristiani yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dipanggil dan dimampukan untuk memberitakan Injil. Kenapa kadang kita mikir ini hanya bisa dilakukan dan jadi tanggung jawab orang tertentu? Biasanya karena salah kaprah. Seperti saya dulu. Saya pikir pemberitaan Injil itu berdiri depan orang banyak, di acara rohani, bicara tentang Tuhan, pada orang yang sebenarnya sebagian besar justru udah tahu tentang Tuhan. Tapi pemberitaan Injil nggak terbatas hanya pada kegiatan seperti itu. Jadi untuk memberitakan Injil, nggak perlu spotlight dan nggak perlu kemampuan public speaking. Salah kaprah yang kedua, pemberitaan Injil itu bukan datang pada orang yang belum pernah, nggak mau, atau bahkan nggak tahu isi Alkitab, lalu kita nyerocos isi Kejadian sampai Wahyu, berikut dengan penafsirannya. Itu namanya bukan pemberitaan Injil, itu maksa orang ikut Bible study. Jadi untuk memberitakan Injil, kita tuh nggak perlu apal dulu Kejadian sampai Wahyu dan mengerti setiap isi penafsirannya. Firman Tuhan penting. Tapi untuk memberitakan Injil, kita nggak perlu dulu sampai kuasai seluruh isi kitab ini baru bisa memberitakan Injil. Dan yang ketiga, pemberitaan Injil itu bukan datang pada orang yang mungkin kepercayaannya beda sama kita, lalu ajak diskusi atau bahkan debat untuk membuktikan bahwa kepercayaan mereka itu salah, lalu paksa mereka untuk ikut kepercayaan kita, apa yang kita percayai. Itu bukan memberitakan Injil, itu namanya ngajak ribut. Kenapa saya tahu? Karena yang kedua dan ketiga, di awal pertobatan saya coba lakuin, datengin orang nggak pernah baca Alkitab, nyerocos isi Alkitab. Atau coba debat orang yang kepercayaannya berbeda. Hasilnya, nomor HP saya diblok oleh mantan gebetan saya. Itu orang pertama yang coba saya injili. Dan akhirnya HP saya diblok. Dan ada sebagian orang jadinya ilfil dan malah mengeraskan hati pada Tuhan. Karena anaknya ini merepresentasikan Bapaknya di surga dengan cara yang salah. Jadi untuk memberitakan Injil nggak perlu kemampuan debat logika untuk membuktikan orang lain salah. Bukan itu. Lah kalau bukan itu lalu apa? Apa itu pemberitaan Injil? Mari kita lihat dari asal katanya. Injil, Evangelion, artinya kabar sukacita, the good news. Dan waktu kitab Kisah Para Rasul ditulis, kitab Matius sampai Yohanes yang kita sebut sekarang sebagai kitab Injil itu bahkan belum ditulis. Tapi kata pemberitaan Injil seringkali muncul di kitab Kisah Para Rasul. Jadi waktu itu apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan oleh para murid Yesus? Kabar gembira, the good news. Tentang apa? Tentang Yesus. Tentang Tuhan yang begitu mengasihi kita manusia ciptaannya sehingga dia mau turun ke dunia. Ini konsep yang sangat kontroversial pada zaman itu. Karena pada zaman itu pandangan orang Yahudi tentang Tuhan ataupun orang non-Yahudi tentang dewa-dewa itu tuh dipandang sebagai pribadi yang sangat besar, sangat jauh, sehingga kita manusia ini yang derajatnya jauh lebih rendah nggak mungkin berelasi dengan mereka. Tapi tiba-tiba ada suatu berita tentang Tuhan yang mau turun ke dunia buat dikenal oleh kita manusia ciptaannya. Pengen tahu Tuhan itu kayak apa? Ya lihat aja Tuhan Yesus. Pola pikirnya, karakternya, sifat hati Tuhan, ya itu ada semua dalam diri Tuhan Yesus. Dan lebih kontroversial lagi, karena Tuhan ini turun ke dunia bukan cuma buat dikenal, tapi bahkan buat mati demi kita. Dia mau bayar harga yang harusnya dibayar oleh kita ciptaannya. Kalau ketemu Dia yang Maha Kudus, kita yang berdosa ini harusnya mati, musnah. Tapi Tuhan gak mau kita mati, mau berelasi dengan kita, jadi Dia bayar harganya, kematian, untuk membayar dosa kita. Tapi Dia bukan cuma mati, Dia bangkit, naik ke surga. Dan Dia menjanjikan, saat ini Dia sedang siapkan tempat buat kita yang percaya kepada Dia. Inilah good news-nya. Setelah kita mati nanti, untuk kita yang percaya kepada nama Yesus, di surga nanti ada kekekalan abadi yang menanti. Itu berita baik yang pertama yang disebarkan para rasul. Yang kedua,
Tuhan ini mau berelasi sama kita itu nggak nunggu kita mati dulu. Tapi di dunia yang nggak sempurna ini, Dia kirim Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Tuhan yang tinggal dalam hati manusia, itu juga suatu konsep yang kontroversial pada zaman itu. Tapi Tuhan kirim Roh Kudus-Nya pada kita yang percaya pada nama Yesus, sehingga di dunia yang nggak sempurna ini, kita bisa hidup di dalam relasi dengan Tuhan yang sempurna. Dari relasi ini, kita dapat damai sejahtera, sukacita yang sejati, yang nggak dipengaruhi oleh keadaan. Kita dapat hikmat, sehingga manusia nggak harus bingung lagi menjalani hidupnya harus kayak gimana, karena ada tuntunan dari yang menciptakan kita. Kita nggak kesepian lagi, ada pribadi Tuhan yang menemani. Dan ada kuasa yang menyertai hidup orang-orang yang percaya di dalam hatinya. Ada Roh Kudus, ada mujizat-mujizat yang menyertai kita. Dan ada kekuatan ketika kita harus menghadapi permasalahan, karena dunia nggak sempurna, anak Tuhan pun akan dapat masalah. Tapi ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai kita. Itulah kabar gembira yang diberitakan oleh para rasul di zaman Kisah Para Rasul. Tapi pemberitaan Injil di zaman modern ini, kita nggak mungkin datang ke orang yang nggak percaya lalu ceritakan konsep teologi yang baru saja kita bahas tadi. Kadang kita itu anak Tuhan, udahlah terlalu lama ikut Tuhan, punya pola pikir ekspektasi orang-orang lain sekeliling kita pun pola pikirnya sama kita. Ya, memang ada firman bilang berbahagialah mereka yang nggak melihat namun percaya. Tapi kalau kita ketemu orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus, yang namanya mereka pengen lihat sesuatu dulu. Bukan cuma dengar omongan kita, bukan cuma dengar orang ngemeng. Harus ada buktinya. Makanya di bisnis pun, kalau sales datang nawarin produk ke customer baru, apa yang mereka lakukan biasanya? Demo produk. Begitu juga kita. Kita harus demo produk. Lalu produknya apa? Ya hidup saudara dan saya. Di negara multikultural dan era globalisasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, cara terbaik memberitakan Injil adalah preach with your life. Karena action speak louder than word. Memberitakan Injil berarti kita hidupi keseharian kita sebagai anak Tuhan, jalani hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dalam relasi yang intim sama Tuhan sebagai seorang pribadi, bukan sebagai konsep, bukan sebagai objek ritual atau sederet aturan, tapi punya relasi dengan Tuhan sebagai pribadi yang nyata. Setiap hari kita, sehingga di hati kita ini ada sukacita, ada damai sejahtera, yang orang bisa lihat dimanapun kita berada, orang bisa melihat kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang mungkin nggak tahu siapa Yesus, tapi mereka bisa dapat cuplikan. Kira-kira Yesus itu seperti apa sih yang melalui hidup saudara dan saya? Nah, kalau kita jalani hidup seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara, orang tuh datang sendiri. Mungkin ada orang kena masalah, kita care, kita tanya dengan penuh kasih tanpa intensi apa-apa, kamu kenapa? Nanti orangnya bisa curhat tiba-tiba sama kita. Atau simply tiba-tiba ada orang datang nanya, kok kamu bisa sih tetap sukacita, tetap happy dalam keadaan sulit seperti ini? Di situ kita bisa kasih kesaksian iman. Pengalaman hidup kita sebelum kenal Tuhan, ketika kenal Tuhan, dan sekarang setelah kenal Tuhan Yesus. Seperti apa bedanya? Kita bisa kasih kesaksian kita. Nanti kalau relasi itu udah terbangun, ketika orang itu mungkin makin penasaran, kita bisa ceritain konsep teologi yang tadi tentang penebusan, tentang keselamatan, tentang Tuhan yang tinggal dalam hati kita melalui bahasa yang mereka bisa ngerti. Nah, itulah pemberitaan Injil. Dan saya ngomong kayak gini bukan sekedar teori. Saya baru mengalami minggu lalu bahkan. Selain orang datang sendiri, kadang kalau kita intim dengan Tuhan, dalam doa, Tuhan tuh bisa gerakan hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk kontak seorang teman lama saya. Udah bertahun-tahun gak ketemu, dulu pun kenal pun cuman say hi friend. Tiba-tiba saya kontak, walaupun dulu gak pernah ngobrol gimana, tapi segala sesuatunya tuh bisa nyambung. Tiba-tiba bisa sharing tentang karir, tentang relasi, dan akhirnya dia join sama Sel, sama LG yang dipimpin oleh istri saya minggu lalu. Tuhan itu luar biasa. Begitulah cara Tuhan pakai kita. Begitulah cara memberitakan Injil di dunia modern ini. Nggak sebagai satu-satunya cara, tapi seringnya yang begitu tuh lebih efektif daripada kita datang ngomongin orang tentang konsep yang dia sendiri belum tahu dan dia nggak percaya. Tunjukkanlah lewat hidup saudara dan saya. Tapi mungkin ada sebagian dari kita yang nyampe ke bagian ini lagi mikir, ini preacher lagi ngomong apa ya?
kok kayaknya gue orang Katolik juga, gue udah dibaptis, tapi nggak pernah tuh ngalamin yang kenal Tuhan sebagai seorang pribadi gitu. Tuhan itu kayaknya jauh gitu. Ya tahu sih ada, tapi kayaknya jauh gitu. Atau mungkin ada juga saudara-saudara yang bahkan belum tahu siapa itu Tuhan Yesus, tapi somehow saudara menyaksikan tayangan ini. Bukan suatu kebetulan. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah dibaptis, tapi udah bertahun-tahun nggak doa. Udah bertahun-tahun nggak ke gereja. Bukan suatu kebetulan juga. Saya mengundang untuk setiap saudara-saudara, baik yang belum kenal Yesus atau yang sudah dibaptis, tapi udah bertahun-tahun nggak ke gereja atau nggak berdoa, saudara bisa hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini kontak person kita. Ayo, kalau Anda belum punya komunitas tempat Anda tertanam, atau Anda nggak ngerti apa itu komunitas, apa itu tertanam, ya itu pun untuk Anda. Kontak nomor-nomor ini. Mari kita bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Kita bersama-sama belajar makin kenal sama Tuhan kita. Kita sama-sama belajar untuk menjalani hidup yang lebih baik, di mana hidup kita bisa dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan bisa jadi pesan Tuhan untuk dunia ini yang belum semuanya kenal Tuhan. Di perjalanan ini nanti kita akan mengalami satu momen, tiap orang waktunya berbeda-beda. Momen di mana kita mengalami berjumpa dengan Tuhan sebagai seorang pribadi. Nah, kalau kita sudah mengalami perjumpaan ini, yang tadi saya sebutin itu tentang kasih kesaksian iman, tentang hidup sesuai tuntunan firman, itu nggak lagi jadi beban. Itu otomatis keluar dari kerinduan dalam hati kita. Seperti yang Pope Francis bilang di dokumen Evangelii Gaudium, the joy of gospel lives in every heart and lives of people who encounter Jesus. Kalau kita udah ketemu Tuhan sebagai seorang pribadi, sukacita itu mengalir dari hati kita. Karena ada Tuhan yang adalah kasih yang tinggal dalam hati kita. Nggak lagi jadi beban, itu otomatis. Kalau ngelihat orang bawaannya ingin mengasihi. Daging ini emang ada, masih bisa kesel, masih bisa marah, masih bisa sedih, masih bisa baper. Tapi ada Roh Kudus yang kasih pencerahan, yang kasih kekuatan dalam hati kita untuk melakukan apa yang benar. Itu otomatis. Dan pemberitaan Injil ini sesuatu yang sangat penting di hati Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-15, Tuhan tuh sampai bilang, seluruh isi surga bersukacita ketika ada satu orang berdosa bertobat. Penting sekali di mata Tuhan, sehingga dalam tujuan hidup setiap anak-anak Tuhan, entah panggilan kita sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai romo, sebagai pewarta firman, dalam setiap panggilan hidup anak Tuhan, yang ini tuh pasti nyelip, yaitu untuk mengenalin Yesus pada orang yang belum kenal sama Dia. Dalam tujuan hidup setiap orang, namanya penginjilan, itu pasti Tuhan masukkan. Penting banget. Menimbulkan satu pertanyaan dalam hati saya, kalau segitu pentingnya, kok dipercayain sama manusia ya, yang masih bisa jatuh dalam dosa? Kok dipercayain sama gereja yang dipimpin oleh manusia yang berarti masih bisa jatuh dalam dosa? Apakah berarti paus, pemimpin gereja itu dikasih karunia khusus sama Tuhan sehingga sama sekali nggak mungkin berdosa, jadi langsung begitu diangkat jadi paus, jadi sama seperti Tuhan Yesus? Pengennya sih gitu, saya berharap bisa seperti itu. Tapi kenyataannya ya enggak. Pope Francis ini paus ke-266 kalau nggak salah. Coba nanti cek lagi, 266 atau 267. Sebelum dia, 265 paus sebelum dia itu nggak semuanya lurus loh ternyata. Saya kasih fact ya, dari sejarah. Saya ambil 2 aja karena keterbatasan waktu. Ada paus namanya Sergius III, memerintah di tahun 897 sampai 911. Hobinya langganan PSK. Sampai incest dengan sampai punya anak dengan salah satu PSK, lalu dia incest dengan anaknya ini. Gereja Katolik pernah dipimpin oleh paus seperti itu. Benediktus IX tahun 1032 sampai 1044, gelar kepausannya dia jual ke bapak baptisnya supaya dapat duit. Udah gitu dia rebut lagi. Dan ini paus punya kelainan seks, ngelakuin hubungan seks dengan sama jenis, bahkan dengan binatang. Skandal, tapi kenyataan yang dengan kerendahan hati harus kita akui. Jadi timbul pertanyaan, kalau penginjilan ini begitu penting, kok dipercayain sama gereja?
Dan kok pemimpin-pemimpin gereja ada yang seperti ini? Itu pun menimbulkan pertanyaan. Di zaman modern ini, kita nggak bisa tutup mata, kita harus buka mata dan jujur. Kok ada romo-romo yang terlibat kasus pedofilia, skandal, penggelapan uang? Kok ada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan terlibat skandal? Kok ada pelayan-pelayan Tuhan di komunitas yang udah melayani lama, udah jadi leader, tiba-tiba rumah tangganya berantakan? Kok Tuhan percayain sesuatu yang sepenting ini pada institusi yang dipimpin oleh manusia yang bisa jatuh dalam dosa? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya nggak punya jawaban yang bisa memuaskan 100% logika saya yang masih bertanya-tanya ini. Jadi saya hanya bisa bagi 3 jawaban yang nggak lengkap. Incomplete answer. Kenapa? Mudah-mudahan ini juga bisa membuat kita makin ngerti tentang pesan Injil ini sendiri. Ada 3 jawaban nggak lengkap. Yang pertama, everyone need Jesus. Kita lihat, Paus yang udah punya tanggung jawab dan otoritas yang begitu luar biasa aja bisa jatuh dalam dosa. Paus pertama kita yang kita imani adalah Petrus. Dia jatuh juga dalam dosa, menyangkal Yesus 3 kali. Artinya apa? Terlepas dari tanggung jawab, kekuasaan, atau resource yang Tuhan percayakan pada kita dalam hidup kita, semua manusia tetap perlu Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus di hati kita, kita nggak akan bisa menghadapi godaan dosa dengan kekuatan sendiri. Akan ada waktunya kita jatuh, sehingga kita mengalami konsekuensi yang nggak perlu harusnya kita alami di dunia ini, dan ada resiko kita menghadapi kematian kekal karena dosa kita setelah kita mati nanti. Kita perlu Yesus, termasuk Paus pun perlu Yesus. Bahkan kalau tanggung jawab kita makin besar, kita semakin perlu Yesus. Dan kita perlu Yesus bukan cuma ketika kita dibaptis, ketika kita doa, atau ketika kita datang ke misa. Kita perlu Yesus setiap hari sepanjang hidup kita. Harus ada relasi itu dengan Tuhan. Nah, ini kabar baiknya. Kita pun punya Tuhan yang rindu berelasi sama kita sepanjang waktu hidup kita. Kabar baik yang kedua, jawaban yang kedua yang juga jadi kabar baik adalah everyone is equal. Semua orang itu sama di dalam gereja. Kalau kita lihat Injil, sebenarnya ada satu kandidat lain yang saya pikir tuh kalau di mata manusia lebih pantas buat dipilih jadi pemimpin, bukan Petrus. Yohanes, setia sampai Yesus mati di kayu salib, dia tetap mendampingi Yesus. Dia punya iman yang begitu luar biasa sampai berani bilang, aku tuh paling disayang sama Tuhan. Kok Tuhan pilihnya malah si Petrus ya? Mungkin supaya saudara dan saya yang gak sempurna ini, kita bisa relate dengan ketidaksempurnaan Petrus. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Para ahli kitab bilang ini dosanya kadarnya sama dengan dosanya Yudas yang mengkhianati Tuhan. Cuman ada bedanya. Yudas setelah merasa bersalah, dia lari dari Tuhan. Akhirnya bunuh diri. Petrus setelah tahu dia bersalah, dia lari kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia diangkat jadi pemimpin, dikasih otoritas, dikasih kekuasaan, dikasih pengurapan. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin ngerasa udah jauh banget dari Tuhan atau bahkan gak kenal Tuhan. Ayo kembali pada Tuhan, buka hati Anda, berdoa minta ampun dan undang Dia masuk ke dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kita di LOGF menyebut diri community of sinners. Bukan berarti kita sekumpulan orang yang tetap ngedosa rame-rame, lalu rame-rame minta ampun sama Tuhan buat ngedosa lagi, no. Kita ini pendosa-pendosa yang karena kasih karunia dikumpulin Tuhan, kita sama-sama belajar from sinners jadi saint, jadi orang kudus lewat kasih karunia yang Tuhan berikan. Letakkan tangan kanan Anda di dada Anda dan katakan, let's go back to Jesus. Mari kita kembali pada Tuhan. Karena semua orang diterima, everyone is welcome in the church, termasuk para pendosa. Yang ketiga, kenapa gereja dipimpin oleh orang-orang yang bisa jatuh dalam dosa? Mungkin Tuhan mau ngajarin kita supaya fokus kita itu tetap sama Tuhan Yesus. Everyone must focus on Jesus. Saya bersyukur ada orang yang dipakai Tuhan untuk jadi mentor saya, untuk ngenalin saya sama Tuhan Yesus. Tapi orang-orang ini tetap manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita ya udah nggak perlu menghargai pemimpin kita, nggak perlu ada di dalam gereja. Toh mereka juga masih bisa jatuh dalam dosa pemimpinnya. Bukan. Justru karena kita tahu mereka masih bisa jatuh dalam dosa, kita tuh harus doakan mereka. Doakan saya, doakan head-head yang lain, doakan Ko David.
Mari kita juga bersama-sama doakan Bapak Uskup, doakan Paus kita. Mereka masih bisa jatuh dalam dosa. Ini panggilan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, jangan menggantungkan pertumbuhan iman kita pada manusia. Kita harus punya kerendahan hati untuk bisa tahu Tuhan lagi ngomong sama kita lewat mentor kita, lewat pemimpin komunitas kita. Tapi kita juga harus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Sehari-hari lewat doa, lewat saat teduh, lewat membaca firman. Jadilah hubungan yang intim sama Tuhan sehingga kita nggak menggantungkan pertumbuhan iman kita pada manusia. Dan yang ketiga, kalau orang-orang yang kita hormati, kita hargai itu jatuh dalam dosa, jangan sampai kita jadi kecewa sama Tuhan. Kita harus sadar mereka juga manusia. Justru kita doakan, kita support, kita ingatkan. Saya bersyukur ada di komunitas ini yang punya budaya keterbukaan. Berkali-kali Tuhan gunakan orang-orang yang harusnya saya bimbing, yang harusnya saya mentori. Justru Tuhan gunakan mereka untuk tegur saya. Bahkan kadang secara keras ketika saya udah mulai melenceng dari jalan Tuhan, ketika saya mulai ke bawah ego. Jangan fokus sama manusia, fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah, fokus sama Tuhan. Untuk menutup pesan hari ini, saya mau cerita ada satu pengalaman iman dari paus pertama kita, Santo Petrus, yang mungkin cukup relevan dengan panggilan untuk tetap fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Jadi di Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Cerita singkatnya ini setelah Yesus ngasih makan 5.000 orang, dia ajak murid-muridnya untuk naik perahu, tapi dia bilang ke muridnya, pada pergi duluan, aku mau doa dulu. Lalu muridnya pergi duluan naik perahu. Malam-malam ada badai datang, murid-muridnya ketakutan, tapi ketika mereka ngelihat ke danau, Yesus lagi berjalan di atas air. Awalnya dikira hantu, tapi oh itu mah Tuhan Yesus katanya. Lalu Petrus bilang, Tuhan kalau itu kamu, panggil dong, aku juga mau jalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, ayo sini Petrus. Petrus keluar dari perahu, jalan di atas air bentar. Tiba-tiba ada angin, dia jatuh. Aduh Tuhan tolong, sama Tuhan ditolong. Lalu bareng Petrus dia balik ke perahu dan badai pun redalah. Kira-kira ceritanya seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari? Mungkin ada sebagian dari saudara yang saat ini perahunya sedang kena badai luar biasa. Perahu finansial Anda, perahu relasi Anda, perahu kesehatan Anda. I don't know. Dan ketika Anda cari-cari Tuhan dalam perahu itu, Tuhan kayaknya nggak ada. Tapi kalau Anda mau ambil waktu untuk fokus bukan pada masalah Anda, tapi benar-benar cari Tuhan, Anda akan lihat Tuhan lagi berjalan di atas air. Dia itu Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah saudara dan saya. Dia sedang berjalan di atas badai. Dan dia seperti dia memanggil Petrus, dia pun memanggil saudara dan saya. Ayo sini, jalan di atas badai sama aku, kata Tuhan. Ada sebagian orang yang udah bertahun-tahun jauh hidupnya dari Tuhan. Mungkin inilah panggilan untuk mendekat, untuk mulai hidup berkomunitas, untuk coba melayani, untuk mulai membagikan kesaksian iman Anda tentang Yesus pada orang-orang di sekitar Anda. Ada sebagian dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan sedang panggil untuk keluar dari perahu Anda. Nggak lagi fokus pada permasalahan Anda. Bukan lari dari masalah, tapi jalani hidup dengan pola pikir dan hati yang lebih mau mikirin kehendak Tuhan apa. Orang lain gimana, bukan cuman diri gue sendiri gimana. Ada juga mungkin seperti saya yang sudah mengambil langkah pertama itu. Sebagian dari kita yang udah melayani, udah hidup berkomunitas, udah ngeliat kita tuh bisa jalan di atas badai, tapi angin itu begitu keras sehingga akhirnya kita mulai tenggelam. Tapi ada sesuatu yang indah dari cerita ini. Saudara-saudara coba jalan di pinggir kolam, lalu kakinya coba naikin ke atas kolam. Dua-duanya. Keburu nggak ngomong, Tuhan tolong aku. Yang ada kecebur duluan. Apalagi ini Petrus ngomongnya pakai bahasa Aramaik. Lebih panjang lagi. Tapi dia masih sempat ngomong, Tuhan tolong aku. Berarti dia tenggelamnya pelan-pelan. Berarti ketika dia keluar dari perahu, udah ada kuasa Tuhan yang melindungi dia. Sebagian dari saudara mungkin sudah mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Mengambil langkah pertama keluar dari perahu. Berjalan di atas air, melihat mujizat Tuhan. Dalam pelayanan, dalam penginjilan yang Anda lakukan dalam hidup Anda sehari-hari. Tapi saat ini badai masalah begitu besar. Mungkin Anda kena PHK, mungkin bisnis Anda sedang jatuh, mungkin Anda sedang sakit atau anggota keluarga Anda sedang sakit.
Tapi kuasa Tuhan yang melindungi Anda sejak Anda keluar dari perahu itu masih ada. Kita tenggelam tapi pelan-pelan. Kita masih sempat buat teriak, Tuhan tolong aku. Kita masih sempat untuk kembali fokus sama Yesus. Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih bersama dengan kita. So angkatlah tanganmu dan katakan, Tuhan tolong aku. Karena kita lihat di cerita ini, Tuhan menjawab panggilan Petrus. Dia menolong Petrus, lalu kembali ke perahu. Tuhan belum melupakan finansial Anda. Tuhan belum melupakan relasi Anda. Tuhan belum melupakan keluarga Anda. Tuhan gak pernah melupakan Anda. Inilah berita baik hari ini. Dan kalau kita lihat ketika Tuhan naik ke perahu, di kisah ini, badai itu berhenti. Ada kisah lain di mana murid-murid teriak, Tuhan tolong. Lalu Tuhan hardik itu badai, badainya baru berhenti. Yang ini bahkan Tuhan gak ngehardik badainya. Tuhan naik ke perahu, badainya berhenti sendiri. So, Bapak, Ibu, Saudara, buat Anda yang saat ini sedang bergumul, teriak-teriak minta tolong, Tuhan tolong aku, coba kita rubah mindset kita. Stop telling God about our problem. Dia udah tahu. Gimana kalau kita ambil langkah iman hari ini dan katakan pada masalah kita, I have a big God. Start telling your problem that you have a big God. Ngomong sama si badai itu, kalau mau bertiup, bertiup yang keras kalian. Because your time is running out. Hai masalah, waktumu sebentar lagi akan habis. My God is coming. And He is bigger than you. He is bigger than any problem. Letakkan tangan kanan Anda di dada dan katakan, My God is coming. Tuhan sedang datang. Dan ketika Dia naik ke perahu kehidupan kita, badai itu akan berhenti. Dan Anda akan melihat kuasa Tuhan sekali lagi dinyatakan di dalam hidup Anda. Mari kita tundukkan kepala kita. Saat ini saya mau berdoa untuk beberapa orang. Yang pertama, mungkin Anda yang menyaksikan tayangan ini dan tahu Tuhan sedang memanggil Anda untuk keluar dari perahu itu. Untuk mulai hidup gak lagi fokus sama diri sendiri dan permasalahan sendiri. Untuk mulai membagikan iman Anda pada orang lain. Untuk mulai aktif melayani. Untuk mulai berkomunitas. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia masuk dalam kehidupan pribadimu. Kalau Anda orang itu, angkatlah tangan Anda. Saya juga mau berdoa untuk orang-orang yang sudah mengambil langkah pertama itu. Tapi saat ini badai terasa begitu berat, you are drowning. Anda ngerasa Anda lagi tenggelam. Angkatlah tangan Anda. Kita sama-sama teriak, Tuhan tolong aku. Dan saya mengajak untuk setiap teman-teman yang saat ini tahu Tuhan begitu luar biasa dalam hidup Anda. Anda sedang berjalan di atas air bersama Dia. Saat ini Tuhan panggil Anda untuk memulai langkah menjadi berkat. Dimulai dengan mendoakan teman-teman kita. Angkat tangan Anda, kita berdoa untuk setiap saudara kita yang dipanggil untuk keluar dari perahu atau sedang tenggelam dalam badai. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini dia sudah menjawab panggilan-Mu, tapi saat ini dia sedang tenggelam. Dia sedang susah untuk fokus karena permasalahan yang mereka hadapi. Kami berseru bersama-sama, Tuhan tolong kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami sungguh butuh Engkau. We need You Lord more than ever. Tunjukkan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk mengambil langkah yang mereka perlukan. Berikan mereka mujizat. Dan saat ini Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu secara nyata. Dimanapun mereka berada, biar mereka tahu mereka enggak sendiri. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tahu mereka sedang dipanggil untuk keluar dari perahu mereka. Untuk menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, inilah setiap hati yang haus dan lapar, jiwa yang rindu untuk mengenal Engkau sebagai seorang pribadi. Bukan lagi konsep, bukan lagi objek atau subjek ritual, bukan lagi sederet peraturan, tapi pribadi yang hidup, yang nyata. Roh Kudus, curahkan pengurapan-Mu saat ini juga, biar setiap orang yang Kau panggil melalui tayangan ini boleh merasakan kehadiran-Mu secara nyata di ruangan dimanapun mereka berada, supaya mereka tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa dan mampu mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami. Masuklah sekali lagi dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kami, kami percaya kami akan melihat Engkau. Bersama kami, mendampingi kami, berjalan di atas badai permasalahan kami.
Ini kerinduan hati kami Tuhan, bahwa kami untuk semakin mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sebentar lagi kita akan menaikkan satu pujian. Jadikan ini doa Anda, kerinduan Anda untuk mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan ini akan mengalami Tuhan yang hidup dan melihat mujizatnya dinyatakan, berjalan di atas setiap badai permasalahan kita untuk membawa kabar sukacita tentang Dia kepada dunia ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.